Hai, assalamualaikum, jumpa lagi. Yuk, kali ini ikutan Ulanda Story trip to Jakarta. Hari ini aku ke Jakartanya, rencananya mau naik kereta api ya guys. Dari tempat tinggalku di Kabupaten Tangerang ke stasiun kereta api di Kota Tangerang, jaraknya sekitar 21 km. Kalau tidak macet, berkendara ini aku bisa 47 menit sampai 50 menit. Tapi karena ini aku berangkatnya agak pagi ya guys, sekitar jam setengah 9 atau jam 9-an. Karena ini jelang-jelang akhir tahun, jalanan itu sangat ramai dengan mobil ekspedisi guys, atau truk-truk pengiriman. Dan di sini aku hampir 1 jam lebih 15 menit baru sampai stasiun Tangerang. Lalu aku parkir mobilku di stasiun Tangerang. Setelah itu aku masuk tap kartu. Di sini aku pakai flash BCA ya guys. Kalau kalian pakai kartu kereta api atau pakai kartu Mandiri dan bank lainnya tuh bisa ya guys. Karena tujuanku ini ke Kemayoran, jadi aku naik kereta apinya dari stasiun Tangerang, nanti transit Duri, dari stasiun Duri nanti transit yang arah ke Manggarai, jadi lewat Kampung Bandan, lalu bisa turun Kemayoran atau di stasiun Rajawali ya guys. Jadi karena stasiun Tangerang ini adalah stasiun terakhir kalau dari arah Jakarta atau Bekasi atau Cikarang, dan stasiun pertama yang dari arah Tangerang, jadi untuk keretanya tuh nggak langsung standby ya guys atau ready, jadi kita harus tunggu sebentar. Dan saat diumumkan kalau keretanya atau KRL-nya ready, lalu kita naik sesuai jalur yang sudah ditentukan guys. Karena ini jam 9 atau jam 10 pagi, jadi kita kayaknya itu masih ada kesempatan dapat tempat duduk ya guys. Di sini banyak banget juga yang naik, dan nanti ini juga nggak langsung berangkat karena nunggu beberapa menit lagi. Ini kira-kira keadaan di sekitar dalam gerbong ya guys. Kalian harus hati-hati karena ada sela itu ya guys, yang bisa kalian kejeblos kaki atau jatuh barang. Setelah KRL jalan, lalu nggak lama kita udah sampai stasiun Duri, lalu kita segera cari transit yang menghubungkan tujuan kita ya guys. Karena aku mau ke Kemayoran, jadi kita naik ke Tanah Abang, Manggarai, tujuan terakhir Bekasi atau Cikarang. Kalau kalian bingung untuk stasiun tujuannya, kalian bisa tanya ke petugas yang ada di stasiun. Dan harap berhati-hati ya guys, kalau barang berharga dan tas kalian harus dijaga baik-baik. Setelah sampai di stasiun yang aku tuju di Kemayoran, lalu aku ganti naik bajai ya guys. Di sini bajai dari stasiun Kemayoran ke Kemayoran atau J-Expo yang hendak aku tuju ini ongkosnya cuma 25.000 ya guys. Jadi aku milih naik bajai karena kayak pingin banget lihat suasana dan seger angin sepoi-sepoi dari luar ya guys. Jadi bajai ini kan memang terbuka begini, jadi itu seru aja guys. Jakarta itu emang identik dengan transportasi bajainya ya guys. Kalau zaman dulu bajainya itu warna orange dan berisik, lalu bergetar banget ya guys. Kalau sekarang ini karena mungkin karena BBG ya, pakai bahan gas, jadi suaranya lebih tidak terasa dan tarikannya tuh bener-bener kayak mobil biasa aja. Jadi emang bener-bener beda dari bajai tahun 90-an guys. Gak butuh waktu lama sih dari stasiun Kemayoran kita menuju ke J-Expo. Nah ini sudah sampai ya guys di J-Expo Kemayoran. Di sini pintu masuknya atau pintu utamanya ya guys. Kalau kalian mau ke hall manapun, emang lebih enak tuh masuk lewat pintu utama ini. Kalau sedang ada pameran atau ada event di J-Expo ini, kalian tuh lebih baik mendingan tuh naik kereta api dan nyambung ke transportasi umum. Soalnya kalau bawa mobil sendiri tuh bakalan macet banget dan susah dapat parkir. Kita cukup jalan sebentar untuk menuju ke hall utama atau lobby utama dari J-Expo ini. Welcome to Big Bang Fest. Kali ini Ulanda Story akan mengajak kalian ke event akhir tahun terbesar, dimana ini adalah event cuci gudang atau clearance sale barang-barang branded dan produksi lokal juga. Jadi untuk yang
model thrifting itu ada juga ya guys. Untuk tiket sendiri jenisnya ada macam-macam dan bisa dibeli di online ataupun on the spot. Sedangkan untuk rundown acaranya, karena Big Bang ini terkenal banget thrifting, clearance sale, dan ada konser juga, jadi ada rundownnya artis-artis siapa aja yang akan tampil tiap harinya. Jika kalian belum sempat beli tiket online, jangan khawatir ya guys, karena di lobi utama ini ada loket yang melakukan penjualan tiket secara offline. Setelah itu kita masuk ke area J Expo dan ada security pemeriksaan ya guys untuk scan tiket kita. Dan untuk masuk ini kita nggak boleh bawa makanan atau minuman dari luar ya guys. Kalau kalian bawa minum atau bawa makanan itu harus dibuang ya guys, karena pemeriksaannya emang seketat itu. Setelah security check in, lalu kita bisa masuk ke area pamerannya dan kita bisa langsung menuju ke hall-hall mana yang akan kita tuju untuk mencari barang-barang yang menarik. Jadi itu ya guys, hall-hallnya itu berisi apa aja, informasinya sudah lengkap. Yuk kita mulai jalan-jalan, kita cari-cari. Kebetulan hari ini aku mau nyari sneakers, mungkin juga tas juga, atau barang-barang yang lucu-lucu juga ya guys. Yuk ikutin terus. Di area sini juga tersedia toilet ya guys, dan juga musola. Tapi sayangnya area untuk wudhunya itu terbuka ya guys, jadi untuk muslimah itu kurang nyaman. Semoga nextnya itu ada perbaikan ya guys, jadi ruang wudhunya itu nggak terbuka banget gitu. Di sepanjang selasar ini kita akan banyak melihat tenan-tenan, minuman, makanan ringan, dan lain-lain ya guys. Kayak minuman ini kita bisa beli 10.000 tuh dapat 3 botol ya guys. Untuk minumannya tuh termasuk lumayan terjangkau lah ya, jadi nggak yang mahal-mahal banget. Dan untuk di area tengah itu ada food court, ada juga semacam karnival ya, atau pasar malam ya. Di situ ada biang lala, ada ombak banyu, ada prosotan, dan lain-lain. Nah di sini di sekitarnya ini kalian bisa lihat kan banyak tukang makanan, jadi nggak bakal kelaparan ya guys. Cukup siapkan kocek yang tebal aja guys, karena kalian tahu sendiri kan di pameran itu makanannya emang harganya agak lebih pricey sedikit ya daripada di luaran. Nah kita bisa lihat ya guys, di tengah-tengah ini ada ontang-anting atau ayunan yang berjalan gitu, lalu ada prosotan dan ada macam-macam. Di sini tuh bener-bener kalau bawa anak kecil pasti senang ya guys. Lalu lanjut ya, karena aku mau nyari sneaker, kita ke hall C1. Di C1 ini banyak koleksi sneakers ya guys, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada juga second hand atau barang thrifting. Nah di sini meskipun barang thrifting tapi itu kualitasnya bagus banget ya guys, malah seperti baru. Nah di sini brand-brandnya itu original ya guys, dan harganya tuh miring banget, range-nya antara 300.000 sampai 500.000 gitu ya guys. Pantesan banget ya rame terus di Big Bang Fest ini, karena
barang-barang yang dijual itu memang bener-bener harganya kompetitif banget guys. Tipsnya dari aku sih, kalian harus benar-benar teliti dan milihnya tuh detail ya guys untuk barang-barang second hand atau thrifting kayak gini. Lalu lanjut ya, kita keliling lagi, ada apa lagi sih? Jadi di sini ada baju-baju, ada outlet baju, ada outlet muslimah, ada outlet tas, dan macam-macam sekali ya guys. Jadi kalian tuh bener-bener memang harus bawa dompet yang tebal ya guys, supaya kalau kalap tuh gampang banget langsung beli aja. Selain barang thrifting juga banyak sekali barang-barang baru seperti kasur, bantal, guling, dan di sini tuh mes banget. Aku denger tuh dari yang promo itu satu bantal itu bisa cuma 25.000 atau 100.000 dapat 4. Lalu aku lanjut ya, kita masuk ke outlet Hush Puppies. Di sini tuh bener-bener harganya tuh diskonnya tuh luar biasa ya. Dari ada yang buy 2 get 3, ada yang udah harga setengah, masih tambahan lagi diskon 20%. Jadi itu kayak barang yang harganya 1.300.000 tuh jadi 600.000, lalu dipotong lagi 20% jadi cuman 480.000. Kalau item yang buy 2 get 3 ini bisa campur ya guys, antara sepatu, tas, dan sandal atau barang-barang lainnya tuh bisa dicampur. No wonder ya guys, di sini rame banget outlet Hush Puppies ini. Dan di sini tuh aku lihat banyak just tipper atau jasa just tip itu yang keliling untuk cari barang, dan bahkan ada outlet yang menyediakan diskon khusus untuk just tipper guys. Yuk kita lanjut di area food court. Ada apa lagi sih di dalam sini? Jadi macam-macam banget guys di sini makanannya. Ada soto, ada machito rice, ada sosis bakar dan lain-lain. Dan di tengah itu tempat makannya juga cukup luas ya guys. Jadi ada warung Mamang Dut dan lain-lain. Jadi kita bisa makan kenyang. Habis makan kenyang kita bisa ajak anak-anak kita untuk main permainan. Pantes saja ya guys, Big Bang Fest ini dijulukin event akhir tahun terbesar, karena ya memang bener-bener selain ada hiburannya, ada konser, ada pusat kuliner, dan barang-barang yang dijual itu memang bener-bener kualitasnya bagus dan harganya tuh bener-bener harga clearance sale atau harga cuci gudang ya guys. Ini rekomendasi banget sih guys untuk yang belum ada rencana liburan kemana-mana, karena ini bisa jadi one stop service ya guys. Kita bisa ngajak anak, ngajak keluarga, dan kita bisa memanjakan diri dengan shopping akhir tahun. Menurutku enak banget loh guys kalau kalian datang ke Big Bang itu dari siang. Di sini tuh bukanya jam 12 siang dan sampai terakhir konser. Jadi kalian bisa puas banget kalau kesini siang-siang ya guys. Jadi selain kita puas belanjanya, puas kulineran, jadi itu kita seharian itu worth it banget, nggak bolak-balik lagi. Dan terakhirnya bisa ditutup dengan melihat konser. Tiap hari itu jadwalnya beda-beda ya guys, dan harga tiketnya juga masih terjangkau. Pokoknya menurutku worth it banget sih, dari Tangerang pulangnya bawa banyak tentengan. Yuk kita lanjut nonton konser musik.
Jadi ini pas hari pertama ya guys, ada konser band Hindia. Jadi pas ini tiketnya cuma 75.000 aja. Kalau kalian penggemar Tulus, penggemar Sheila on 7, jangan lupa guys, tanggal 1 Januari itu penutupan itu mereka bakal manggung di Big Bang Fest ini guys. Konser ini sampai kira-kira setengah 11-an gitu guys. Kalau kalian naik kereta api, saranku sih mendingan jangan sampai konser selesai, karena kalau pas selesai itu bener-bener membludak banget, parkiran itu susah lewat. Kalau kita pesen ojek online juga susah guys. Akhirnya setelah selesai kita sudah sampai stasiun Tangerang lagi. Lalu kita keluar, kita tap kartunya lagi. Setelah itu kita menuju ke parkiran mobil. Capek banget tapi worth it banget guys. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Wanda Story ke Big Bang Fest 2024. Sampai jumpa di Big Bang Fest tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.